Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara siraman rohani. Pada saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan kembali tentang hidup oleh roh. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Galatia pasal yang ke-5, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu tentang kami hidup oleh karena roh Tuhan. Mari ya Tuhan tolong, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mempertaruhkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan tolong hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perikop yang kita baca tadi dalam Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Galatia ini adalah kitab pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahkan merupakan kitab pertama dalam PB. Paulus didesak untuk menulis kitab ini karena situasi Galatia sangat kritis. Kenapa? Sebab surat Paulus biasanya didahului dengan bagian pendahuluan yang berisi tentang asal surat yang ditunjukkan kepada siapa. Kemudian berlanjut dengan pendekatan awal. Nah, yang bersifat memuji. Tetapi tidak demikian halnya dengan kitab Galatia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan surat Galatia ini. Setelah bagian pendahuluan, Paulus langsung marah. Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 1, dalam pasal 1 ayat yang ke-6, kita dapat melihat ayat ini. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 dikatakan di situ, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami tahu seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai 10 ini, Rasul Paulus kelihatan sekali marah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana jemaat Galatia begitu berbalik kepada Injil yang palsu, bukan Injil Kristus. Sehingga ini membuat Rasul Paulus marah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat di sini, jemaat Galatia sendiri sangat meremehkan masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah keberadaannya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kondisi manusia yang teramat berat adalah di mana dia tidak tahu posisi yang sangat berbahaya akan menimpa dirinya. Nah, mereka tidak menyadari ini yang dihadapi oleh jemaat Galatia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga Rasul Paulus marah sekali. Mereka berbalik dari Injil Kristus menuju kepada Injil yang palsu, sehingga membuat diri mereka dalam bahaya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam kondisi ini maka Rasul Paulus menyadarkan mereka supaya mereka berbalik kepada Injil Kristus, kepada Injil yang benar. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai 10 ini, Rasul Paulus berteriak dengan keras menyadarkan orang-orang Galatia, karena mereka sudah tidak bisa lagi menerima nasihat yang halus. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus meneriakkan akan hal ini supaya jemaat di Galatia sadar
bahwa mereka dibawa menuju ke dalam satu lingkup yang berbahaya, yang membahayakan jiwa mereka. Nah, apakah di sini Rasul Paulus berhasil membawa jemaat Galatia untuk berbalik kepada Injil Kristus yang benar? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang pasal yang kelima tadi, Galatia pasal kelima ayat yang ke-16, di sini Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada mereka, yaitu dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Galatia untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam roh Tuhan, bukan di dalam keinginan daging. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika hidup kita ini oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, celakanya saat ini banyak gereja dimanapun berada, kita cenderung menuruti keinginan daging atau keinginan-keinginan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat itu dialami oleh jemaat yang ada di Galatia. Makanya Rasul Paulus marah. Makanya dia mengajarkan supaya jemaat di Galatia hidup oleh karena roh, bukan karena keinginan daging. Supaya hidup mereka berada di dalam pimpinan roh kebenaran di dalam Kristus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, makanya situasi yang sangat membahayakan ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Makanya di dalam ayat 17 mengatakan demikian, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus menginginkan supaya hidup jemaat yang ada di Galatia hidup oleh pimpinan roh di dalam Tuhan, tidak dipimpin oleh keinginan daging. Karena dikatakan di dalam ayat 19, perbuatan keinginan daging hidup di dalam kedagingan itu sangat mengerikan. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat yang ada di Galatia hidup oleh pimpinan Roh Kudus, Roh Allah, supaya hidupnya tidak tercemar dengan keinginan daging yang membawa kebinasaan, yang tidak dapat membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini sangat mengerikan sekali. Dan saat ini, akhir-akhir ini, banyak orang-orang Kristen yang menyukai hidup berkeinginan daging, hidup yang sesuai dengan keinginan daging, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, dengan kebenaran firman Tuhan ini, saya dan Bapak Ibu sekalian diingatkan, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kita hidup dipimpin dengan keinginan daging yang membawa kebinasaan dalam hidup kita. Dan dengan jelas di sini Rasul Paulus mengingatkan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Dan ini banyak sekali dihadapi oleh orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita mau masuk hidup di dalamnya, atau kita justru, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bisa menjauhkan diri dari hidup kedagingan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang sulit untuk mengendalikan dirinya untuk tidak mengikuti keinginan daging. Nah, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, atau kita hanya bahkan menginginkan, atau kita mau ikut hidup sesuai dengan keinginan daging? Oleh sebab itu, mari bersama-sama hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian untuk sadar diri bahwa hidup kita ini adalah milik Allah, dan kita harus hidup sesuai dengan pimpinan Roh Allah, dan kita tidak hidup sesuai dengan keinginan daging kita, menuruti hawa nafsu kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu akan membahayakan hidup kita untuk masuk di dalam hukuman yang kekal. Kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan mempunyai bagian akan hal itu, karena hidup kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, kecemaran, dan keinginan-keinginan daging. Nah, hari ini mari kita bersama-sama
masuk di dalam hidup dipimpin oleh Roh. Kalau selama ini kita meninggalkan Tuhan, hidup dengan keinginan kita, hawa nafsu kita, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Allah sendiri, Roh Allah sendiri yang membawa kemenangan, membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Nah, biarlah renungan singkat ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita terus disadarkan, sehingga kita tidak mencemari hidup kita, diri kita dengan keinginan-keinginan daging yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini belum memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami diingatkan kembali bahwa hari ini kami diingatkan supaya kami tidak hidup menuruti hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kami, keinginan kedagingan kami, tetapi kami mau hidup dipimpin oleh Roh yang boleh membawa kami dalam hidup yang kekal, membawa kami dalam hidup yang penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman-Mu ini, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.